Halo guys, balik lagi dengan MH Toys. Membahas game MMORPG, memang seolah tidak ada habisnya. Pasalnya game bertema MMORPG merupakan salah satu tema yang paling sering diangkat setiap tahunnya. Maka dari itu ada banyak sekali game MMORPG yang sangat menarik untuk dimainkan. Nah, dari beberapa judul baru yang sudah dirilis, kami sudah merangkum beberapa judul dengan kualitas yang sangat menjanjikan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game Android MMORPG terbaik versi MH Toys. Game pertama dalam list ini kita buka dengan game berjudul Sprite Fantasia. Sebagai game bertema MMORPG, game ini mengangkat tema visual yang lebih santai. Sajian grafisnya dibuat dengan lebih colorful dan juga didukung dengan desain karakter yang imut. Di sini kalian akan melakukan sebuah petualangan di dalam dunia fantasi bernama Saval. Namun tidak hanya berpetualang seorang diri, kalian juga bisa ditemani oleh Frit, yaitu hewan peliharaan atau pet. Dalam game ini untuk mempermudah proses grinding dan leveling, game ini masih menyediakan fitur auto moonlight cover. Masih dengan konsep visual yang lebih kasual, selanjutnya adalah Moonlight Sculptor. Game ini tergolong unik karena mengangkat cerita dari novel Korea yang cukup populer berjudul The Legendary Moonlight Sculptor. Sama seperti game MMORPG pada umumnya, di sini kalian dapat memilih salah satu dari beberapa kelas karakter yang disediakan, di mana setiap kelasnya dibekali dengan atribut kelebihan serta keunikannya masing-masing. Karena diangkat dari novel, tentu dunianya pun dibuat dengan berdasarkan pada novel tersebut. Game selanjutnya adalah seri lanjutan dari game Seven Knights besutan Netmarble. Sebagai seri penerus, game ini tentu membawa sejumlah peningkatan yang terasa signifikan. Jika pada seri pertama berfokus pada gameplay turn-based studi, maka di seri terbaru ini tersaji dengan berbeda. Pasalnya kalian dapat bermain dengan gameplay MMORPG 3 dimensi. Tentunya game ini juga masih mempertahankan hero-hero lama, namun juga dengan tambahan berbagai hero baru. Selain itu penggambaran ceritanya pun tergolong menarik karena dibumbui dengan berbagai cutscene yang menarik. Namun untuk kekurangannya, game ini membutuhkan proses grinding yang akan sangat memakan waktu. Lineage W hadir dengan membawa nama besar Lineage. Seri ini menjadi game selanjutnya yang akan kami bahas karena merupakan franchise populer. Game ini pun langsung dapat untuk popularitas yang cukup. Setelah pertama kali dirilis, salah satu perbedaan dengan banyak game MMORPG lain pada perangkat smartphone adalah fitur cross-platform yang ditawarkannya, di mana kalian dapat bermain bersama para pemain lain yang bermain menggunakan PC. Seperti biasa, permainan akan dimulai dengan pembuatan karakter yang dipilih dari beberapa kelas berbeda. Setelahnya kalian akan dibawa ke dalam kisah dari dunia Eden, tepatnya 150 tahun setelah kejadian di seri original Lineage. Kembali lagi dengan game dari Korea, yaitu Mir 4. Sebagai game MMORPG, game ini menghadirkan sesuatu yang cukup unik karena kental dengan kebudayaan Korea. Sebagai game pada perangkat ponsel, sebagian besar permainan dapat dijalankan dengan menggunakan fitur auto, seperti untuk bertarung, hingga menyelesaikan setiap misi yang diberikan. Namun sayangnya game ini masih memiliki kekurangan dengan banyaknya bugs dan bot yang nantinya dapat kalian temui dalam permainan. Kalau kalian mencari alternatif untuk game Genshin Impact, maka The Legend of Neverland mungkin akan menjadi game yang akan kalian sukai. Pasalnya, game ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dan ringan untuk dimainkan. Meskipun begitu game ini tergolong cukup menarik, petualangan yang ditawarkan tersaji dengan baik berkat sajian grafis dan efek pertarungan yang lumayan rapi. Seiring dengan progres, pengembangan pada karakter juga tentu bisa kalian lakukan setelah mendapatkan berbagai reward dari menyelesaikan suatu quest. Game sudutnya adalah sebuah game MMORPG berjudul Albion Online.
Game ini memiliki fitur cross-platform yang memungkinkan pemain untuk dapat bermain pada perangkat PC maupun ponsel. Berbeda dengan kebanyakan game MMORPG pada perangkat ponsel, game ini tidak memiliki fitur auto sehingga pemain dapat merasakan pengalaman berpetualang yang lebih intens dan menarik. Salah satu hal menarik dari game ini adalah setiap pemain bisa mengambil setiap item dari para pemain lain yang sudah terbunuh. Selain itu, sajian grafik dari versi Android-nya pun sudah cukup detail. Jika membahas game bertema MMORPG, game yang satu ini tentu tidak bisa dilewatkan begitu saja. Marvel v User Revolution menawarkan pengalaman yang cukup mendalam, mulai dari cerita yang menarik, cutscene yang detail, pertarungan yang seru dan masih banyak lagi. Cerita dari game ini sendiri berpusat dari usaha penyelamatan dunia dengan melawan setiap karakter yang muncul di dalam permainan. Kalian juga dapat berinteraksi dengan para NPC, maupun dengan para pemain lainnya. Selain itu, hadirnya para karakter ikonik dari Marvel, lengkap dengan penampilan serta skill uniknya masing-masing menambah daya tarik dari game yang satu ini. Game MMORPG selanjutnya adalah My Hero Academia bertajuk The Strongest. Setelah sebelumnya hanya berbahasa China, kini kalian juga bisa memainkan game ini dalam bahasa Inggris, meski sebenarnya belum rilis di Play Store. Sebagai adaptasi dari salah satu judul anime populer, game ini tentu tidak hanya mendompleng nama besar dari My Hero Academia saja, namun juga hadir dengan berbagai elemen yang sangat ciamik yang menjadikannya sangat layak untuk dimainkan. Hadir dengan tema permainan MMORPG Open World, di sini kalian dapat secara bebas menyelesaikan misi, melakukan pertarungan, atau hanya sekedar berjalan-jalan menikmati suasana dalam permainan.